Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Anissa dengan akhiran NIM 078 dari kelas Oceanografi B. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tugas akhir individu dari praktikum pemodelan oceanografi. Yang mana pada kali ini aku akan menjelaskan tentang hidrodinamika dua dimensi. Hidrodinamika sendiri merupakan cabang ilmu mekanika fluida, khususnya zat cairan incompressible yang dipengaruhi oleh gaya internal dan eksternal, di mana pada metode perhitungan hidrodinamika dapat digunakan dalam persoalan lingkungan di setiap perairan, sehingga dalam oceanografi dapat dimodifikasi dengan memperhitungkan turbulensi pada arus, gelombang, dan pasang surut. Pada model hidrodinamika dua dimensi terbagi menjadi dua, yakni batas terbuka dan batas tertutup, yang mana pemodelan dapat digunakan untuk melihat pengaruh angin permukaan sebagai gaya pembangkit arus di perairan tertutup, serta pengaruh pasang surut dan pengaruh angin di perairan terbuka. Selain memahami sifat-sifat penjalaran gelombang pasang surut sederhana dengan kedalaman yang bervariasi dan dapat melihat pengaruh gesekan dari dasar permukaan di suatu perairan, serta memahami penerapan parameter model dengan kaitan stabilitas numerik persamaan hidrodinamika dua dimensi. Adapun skema pemodelan hidrodinamika dua dimensi, yang pertama ada pemodelan kecepatan dari arus dan gelombang tidak sama. Yang kedua, daerah yang dipresentasi tidak hanya satu medan atau X, tetapi ada juga medan X dan Y. Selain itu, ada juga medan yang terdapat X dan Z. Selanjutnya, lebih cocok diterapkan pada daerah kemiringan atau curam. Yang keempat, kedalaman airnya tidak sama dan terdapat perbedaan di setiap kedalamannya. Selanjutnya, adapun penerapan metode hidrodinamika dua dimensi di bidang oceanografi. Yang pertama ada menurut Suciati dan Setiawan 2021, di mana pemodelan hidrodinamika dapat digunakan dalam oceanografi untuk mensimulasikan perambatan gelombang, arus, sedimentasi, pasang surut, perubahan morfologi, dan kualitas air di daerah pesisir, sungai, dan muara. Yang kedua, ada pendapat dari Wibisono 2005 yang menyatakan bahwa studi hidrodinamika dua dimensi merupakan gaya pembangkit arus yang terjadi karena pengaruh oleh angin yang berada di suatu perairan tertutup. Sedangkan pada daerah perairan terbuka, selain dipengaruhi oleh angin, arus juga dibangkitkan oleh adanya perbedaan muka air atau gaya gradien tekanan. Selanjutnya ada skrip pembuatan kecepatan angin, yang mana pada pembuatan skrip ini menggunakan aplikasi Python dengan Jupyter Notebook, yang mana terlihat dari skrip ini terdapat data dari NDBC, yaitu nomor 41037. Selain itu, dari NDBC ini kita akan mengetahui buoyancy atau alat untuk pengukuran angin di daerah tersebut. Selain itu juga dari alat tersebut akan terdapat pengamatan selama 5 hari, yaitu dari pengamatan tersebut dapat berupa hasil grafik, yang mana pada grafik tersebut terdapat hasil kecepatan angin, arah angin, dan hembusan angin. Selanjutnya, dari grafik tersebut juga terlihat bahwa dari grafik 3 ini adalah hasil dari grafik pengamatan buoyancy yang berada di perairan tersebut dengan kode 41037. Nah, pada modul 4 kali ini, aku mendapatkan buoyancy di stasiun 41037
yang pada titik koordinat 3398N 77362W atau 33 derajat 59 detik 16 N 77 derajat 21 detik 42W. Yang mana pada bonds ini terletak pada daerah pantai Wright-Seafold, terdapat di kota New Hampshire Country, Amerika Serikat, yang mana alat pengukur ini terdapat di sepanjang 6 km Samudra Atlantik. Pada lokasi pelampung ini terdapat pada evaluasi permukaan laut dengan tinggi suhu 2,79 meter di atas elevasi anometer ketinggian 2,95 meter di atas elevasi situs, kemudian tinggi barometer 2,79 meter di atas permukaan laut, rata-rata kedalaman suhu air laut 1 meter di bawah garis air, dan pada kedalaman air 30 meter, yang mana pelampung atau bonds ini digunakan untuk mendapatkan laporan mengenai tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin. Selanjutnya, dari hasil pengamatan bonds atau pengukur angin tersebut selama 5 hari, didapatkanlah hasil grafik angin pada daerah pantai tersebut. Terlihat dari hasil grafik yang didapat, menunjukkan bahwa hasil pendataan selama 5 hari menunjukkan hasil data kecepatan angin yang didapatkan oleh bonds, di mana kecepatan angin dengan nilai 21 km, hembusan angin 231,1 km, dan tekanan udara 29,65 inci. Yang mana tinggi rendahnya kecepatan angin pada daerah bonds ini dipengaruhi oleh angin dari daratan yang dihasilkan secara lokal, yang mana angin tersebut berhubungan dengan rip current. Hal itu dapat mempengaruhi tinggi rendahnya gelombang pada perairan tersebut, sehingga kemungkinan masuknya gelombang dari arah mata angin dan menengah atau timur laut dan tengah tenggara. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Prof. 2016 yang menyatakan bahwa peramalan arus rip merupakan arah gelombang masuk, sehingga hubungan arus dengan angin dapat menandakan bahwa adanya gelombang angin darat yang dihasilkan secara lokal, serta memiliki peran dalam memperingatkan ancaman dari arus rip tersebut. Selain itu juga, periode gelombang pada perairan ini memiliki nilai yang cukup seragam, di mana data penelitian dicatat 6 detik secara signifikan untuk arus rip current, sehingga hasil periode ketinggian gelombang signifikan pada daerah ini berkisar antara 0,7 meter dengan arah gelombang kurang lebih 10 derajat sampai 20 derajat dari normal pantai. Untuk pemodelan hidrodinamika 2 dimensi pada kali ini, sekian penjelasan dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.